Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat Masjid Islamic Center Hubbul Watan Mataram, Nusa Tenggara Barat yang sama-sama kita hormati, hadirin hadirat, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini hari Kamis tanggal 13 Agustus 2025. Besok tanggal 14 hari Ahad, insya Allah tanggal 17 Agustus, ya. Jadi tema kajian kita pada malam hari ini akan membahas tentang kemerdekaan dan bagaimana pandangan Islam terkait dengan memperingati hari kemerdekaan. Adakah perintah dalam Al-Quran dalam memperingati hari kemerdekaan ini? Adakah isyarat-isyarat hadis Nabi agar kita menjadi orang-orang yang cinta kepada tanah air kita? Itulah yang akan menjadi tema sentral kajian kita pada malam hari ini, menjelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 yang insya Allah akan jatuh pada hari Ahad tanggal 17 Agustus 2025. Sebelum kita membahas lebih jauh, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih dahulu mari kita lihat dan kita pahami apa kemerdekaan itu, apa definisi daripada kemerdekaan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemerdekaan atau merdeka secara bahasa Arab itu maknanya istiqlal, ya, istiqlal, freedom kalau dalam bahasa Inggrisnya. Dan alhamdulillah kita punya satu masjid besar, terbesar di Indonesia, bahkan terbesar di wilayah Asia Tenggara. Diberi nama masjid itu oleh founding father negara ini itu dengan nama Masjid Istiqlal
yang ada di Jakarta. Lalu kemerdekaan itu apa, jamaah yang dirahmati Allah? Kata para ulama, kemerdekaan itu adalah at-taharrur wa takhallus min ayyi qaidin wa saytaratin ajnabiyatin. At-taharrur, merdeka, wal khalas, dan bebas, min ayyi qaidin, dari segala belenggu, wa saytaratin ajnabiyatin, dan penguasaan bangsa asing terhadap sebuah negara. Itulah yang disebut dengan kemerdekaan, kata para ulama. Bisa juga diartikan sebagai sebuah kemerdekaan individu, yaitu al-qudrah ala tanfiz ma'a in'idam kulli unfin minal kharij, yaitu kemampuan mengaktualisasikan diri tanpa adanya segala bentuk kekerasan dari pihak luar. Ini disebut dengan kemerdekaan, baik kemerdekaan secara individu maupun kemerdekaan secara kolektif sebagai sebuah bangsa dan negara. Perhatikan jamaah yang dirahmati Allah, maka kemerdekaan adalah bebas dari segala bentuk penindasan bangsa lain. Kata lain daripada kemerdekaan yang tadi istiqlal, dalam bahasa Arab muradib atau sinonimnya adalah al-hurriyah. Al-hurriyah juga artinya kemerdekaan dan kebebasan. Sementara bentuk lain dari kata al-hurriyah adalah kata tahrir. Tahrir itu artinya pembebasan. Al-hurriyah itu artinya kemerdekaan dan kebebasan. Kalau tahrir itu artinya pembebasan. Makanya sering kalau misalnya menyebut kata Palestina, sering menggunakan tahrir Filistin, pembebasan Palestina dari belenggu penjajah Israel yang sedang menguasai mereka. Perhatikan jamaah yang dirahmati Allah, orang yang merdeka dalam bahasa Arab disebut dengan al-hur, ya, orang yang bebas dalam bahasa Arab disebut dengan al-hur. Ana hur, saya bebas, saya merdeka. Lawan dari kata al-hur adalah al-abdu, yang artinya budak atau seseorang yang dimiliki oleh orang lain. Jadi selain kata istiqlal, ada kata al-hurriyah. Dari kata al-hurriyah yang berarti kemerdekaan dan kebebasan, lahir kata tahrir. Tahrir artinya pembebasan. Orang yang merdeka disebut dengan al-hur. Ana hur, saya merdeka, saya bebas. Lawannya adalah al-abdu, yang artinya budak atau orang yang dimiliki oleh orang lain sehingga statusnya tidak merdeka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih dari konon sebagaimana dalam
buku-buku sejarah yang kita pelajari. Walaupun kemudian belakangan ada yang mencoba untuk memperbaiki bahwasanya konon katanya Indonesia ini pernah dijajah lebih dari 350 tahun. Kita dikuasai oleh berbagai bangsa, oleh Portugis, kemudian Belanda, kemudian Jepang, kemudian Belanda mau menjajah lagi. Sekian banyak negara pernah menguasai negara Indonesia, dan itu artinya saat itu kita ada dalam belenggu dan tidak merdeka. Dan setelah sekian tahun Indonesia dalam penjajahan dan tidak ada kemerdekaan, pada hari Jumat pukul 10 pagi waktu Jakarta di bulan Ramadan, tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Peristiwa 80 tahun itu selalu diperingati dan selalu dikenang oleh rakyat Indonesia menjadi peristiwa yang paling bersejarah, yang tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh rakyat Indonesia dari segala generasi dan segala zaman. Dan peristiwa itu akan jatuh nanti pada hari Ahad tanggal 17 Agustus yang akan datang ini, di mana bangsa Indonesia kembali akan memperingati dan merayakan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-80. Artinya peristiwa itu sudah 80 tahun terjadi. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menengok ayat Al-Qur'an di surat Ibrahim ayat yang kelima, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut wazakirhum bi ayyamillah, perintah ini sebenarnya Allah tujukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mengingatkan Bani Israel yang selama ini terjajah di Mesir. Mereka menjadi kelompok masyarakat nomor 2, dipekerjakan dan dipaksa. Tapi kemudian pada tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan hari Asyura, Allah bebaskan mereka dari segala bentuk penjajahan dengan ditenggelamkannya Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Dan Nabi Musa bersama Bani Israel Allah selamatkan. Mereka tidak ada lagi dalam belenggu, mereka tidak lagi menjadi orang yang dijajah, mereka tidak lagi menjadi orang yang bisa diperintah-perintah seenaknya. Mereka menjadi manusia merdeka. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Nabi Musa untuk memperingatkan Bani Israel di ayat Ibrahim, surat Ibrahim ayat yang kelima itu, wazakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya hari-hari istimewa. Perhatikan jamaah yang dirahmati Allah, saya sering mengatakan bahwa kata ayam dalam ayat ini adalah bentuk plural, bentuk jamak dari kata yaum. Wa zakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka bahwasanya Allah punya hari-hari yang istimewa. Artinya hari-hari istimewa itu tidak hanya hari saat bangsa
atau Bani Israel dibebaskan dari segala bentuk penjajahan ketika semula mereka terjajah di Mesir, bukan hanya hari itu hari istimewa, bukan hanya hari itu hari kemerdekaan, tapi satu di antara hari kemerdekaan, hari yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu telah Allah persiapkan untuk bangsa Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ini adalah salah satu hari istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tadi katakan, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka bahwasanya Allah punya hari-hari yang istimewa. Maka ketika bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaannya yang besok jatuh pada hari Ahad tanggal 17 Agustus tahun 2025, sadar atau tidak sadar kita rakyat Indonesia, maka berarti kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kelima ini, di mana tadi Allah mengatakan wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka bahwa ketika ada hari-hari istimewa supaya mereka selalu peringati hari istimewa itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Entah apakah perintahnya al-amru lil wujub, apakah perintahnya bersifat wajibkah, ataukah al-amru lin nadbi, apakah perintah ini sifatnya anjuran. Yang jelas tadi Allah menggunakan bentuk fi'il amr, Allah menggunakan bentuk kata perintah, zakir, ya, zakara yuzakkiru tazkiran. Bentuk fi'il amrnya adalah zakir, ingatkan, peringatkan, peringati, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan ayat ini, jamaah yang dirahmati Allah, seluruh rakyat Indonesia itu akan berdosa andai kata di hari yang luar biasa, di hari Indonesia merdeka, kemudian rakyat Indonesia tidak ada satupun yang memperingati hari kemerdekaannya, itu bisa berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, kok kita tidak mensyukurinya dengan tidak mengenangnya dan tidak memperingatinya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, terlepas apakah perintah itu bersifat wajib, apakah ia bersifat sunnah, ataukah perintahnya bersifat mubah, maka tentu peringatan hari kemerdekaan negara Republik Indonesia ini tanpa kita sadari telah melaksanakan satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentu tidak sepatutnya, tidak selayaknya ada di antara rakyat Indonesia yang mempertanyakan apa sih urgensinya memperingati hari kemerdekaan, apa sih manfaatnya memperingati hari kemerdekaan. Mohon maaf jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang sekarang ini hidup bebas merdeka seperti sekarang, tidak pernah menumpahkan darah, tidak pernah mengorbankan harta keluarga, harta benda. Para pejuang-pejuang yang telah berjuang luar biasa memerdekakan Indonesia, andai kata kemudian kita ada yang berani mengatakan bahwasanya untuk apa peringatan hari kemerdekaan, maka kita sangat berdosa kepada para pahlawan-pahlawan kusuma bangsa. Kita sangat berdosa dan dianggap tidak menghargai jasa-jasa pahlawan kita. Bukankah ada satu ungkapan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati para pahlawan-pahlawan mereka. Maka jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Tidak pantas ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu keluar dari satu pun di antara warga negara Republik Indonesia. Lalu bagaimana dengan peringatan perayaan? Ada peringat dengan tarik tambang, lomba ini dan itu dalam rangka happy-happy, dalam rangka senang-senang. Selama dalam batas-batas koridor-koridor syariat yang dibolehkan, maka tentu itu boleh-boleh saja jamaah yang dirahmati Allah. Ketika pada hari bahagia, hadis sahih terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim jamaah. Tidak ada satupun ulama yang memungkiri kesahihan hadis ini, di mana dua orang sahabat sedang bermain pedang di dalam Masjid Nabawi karena sedang hari bahagia. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengintip dari jendela rumahnya, karena jendela rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia berdempetan dengan masjid. Rasulullah membiarkan istrinya yang tercinta menonton orang-orang yang bermain pedang di dalam Masjid Nabawi. Lalu sampai Aisyah ditanya, ya Rasulullah, apakah kau sudah puas melihat dan menonton mereka? Rasulullah biarkan istrinya untuk menonton orang-orang yang sedang menunjukkan rasa bahagianya, bahkan di dalam Masjid Nabawi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang perempuan menyanyi di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat hari bahagia, masuk Abu Bakar radhiyallahu anhu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di dalam rumahnya. Abu Bakar ketika itu sempat marah. Dia mengatakan, kok bisa seorang pemilik suara syaitan, seruling syaitan, dibiarkan bersenandung di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sedang berada di situ. Rasulullah tidak melarang, tapi karena mungkin Abu Bakar perasaan girah, semangat keislamannya yang sangat luar biasa, sehingga kemudian ia mempertanyakan hal itu, kok bisa terjadi di dalam rumah Rasulullah. Rasulullah masih hidup, Rasulullah membiarkan. Artinya jamaah yang dirahmati Allah, sunnah itu kata para ulama ada tiga. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah Nabi bersabda, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah Nabi dalam bentuk Nabi melakukan dan mengerjakan. Ada sunnah yang disebut dengan sunnah takririyah, Nabi tidak mengucapkan, Nabi tidak melakukan, tetapi Nabi memberikan jawaban dalam sebuah keputusan. Keputusan itu bisa jadi diam, itu tandanya ridha. Diamnya itu tandanya Nabi memberikan keputusan bahwa apa yang sedang terjadi itu boleh-boleh saja dan tidak dilarang. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh rakyat Indonesia boleh berbahagia, boleh bergembira, boleh melakukan dan melaksanakan, mengadakan perlombaan-perlombaan apa saja yang membuat kita merasa bahagia dan senang, untuk mengekspresikan rasa cinta dan bahagia di hari merdekanya Indonesia, selama tidak dicampur dengan hal-hal yang dilarang oleh agama. Sekali lagi, selama dalam koridor, dalam batasan, masih dalam bingkai syar'i, masih dalam bingkai yang dibolehkan dalam pandangan agama. Ada lomba tarik tambang, ada lomba balap karung. Kalau ada yang mengatakan itu bid'ah, betul itu bid'ah. Memang nggak ada balap karung di zaman Nabi, ya, nggak ada lomba tarik tambang di zaman Nabi. Kalau ukurannya segala sesuatu di zaman Nabi itu tidak ada kemudian disebut dengan bid'ah,
Maka kita-kita yang lahir dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ini nggak ada di zaman Nabi, maka kita juga semuanya bid'ah, ya. Jadi jangan sedikit-dikit kemudian menyebut kata bid'ah. Bid'ah itu ada batasan-batasannya, karena menyebut kata bid'ah itu identik dengan dolalah, dan dolalah itu identik dengan neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sambut hari kemerdekaan HUT Republik Indonesia yang ke-80 dengan tentu mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang berguna dalam hidup kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah cinta kepada tanah air, cinta kepada Indonesia, cinta kepada tanah kelahiran kita itu dilarang dalam agama? Tidak, jamaah yang dirahmati Allah. Kalau para ulama sering kita dengar mengatakan hubbul waton minal iman, ya, ini bukan hadis, ini ungkapan ulama, bahwa cinta kepada negeri itu sebagian daripada iman. Ini lahir dari beberapa riwayat yang sahih dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan sebutkan dua saja, jamaah yang dirahmati Allah, ini dalam rangka memperkuat wawasan kebangsaan kita dan menambah semangat patriotisme dan nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, bahwa nanti disebutkan dalam beberapa hadis, jamaah yang dirahmati Allah. Yang pertama, dalam hadis sahih riwayat Imamul Bukhari, Rasulullah SAW mengajarkan kita satu doa. Nabi berdoa dengan mengatakan, Allahumma habib ilainal madinah kahubbina Makkah au asyad. Ini hadis terdapat dalam Sahihul Bukhari. Allahumma habib ilainal madinah kahubbina Makkah au asyad. Ya Allah, kata beliau, jadikanlah kota Madinah menjadi kota yang kami cintai, menjadi negeri yang kami cintai sebagaimana kami mencintai Makkah. Au asyad, bahkan jadikan cinta kami kepada Madinah lebih besar daripada cinta kami kepada Madinah. Jadi doa Rasulullah SAW ini sebuah isyarat tentang bolehnya kita mencintai tanah air kita, bolehnya kita mencintai negara kita. Ya, perhatikan jamaah yang dirahmati Allah. Makanya saya mohon maaf, jamaah yang dirahmati Allah, Indonesia kalau main sepak bola, walaupun saya tahu dia akan kalah, saya selalu nonton, saking cintanya saya kepada Indonesia. Terakhir Piala AFF lawan Vietnam, jelek sekali mainnya, tapi nonton, padahal saya sudah tahu kalau akan kalah gitu. Saking cintanya sama Indonesia. Ya, Masya Allah, kalau Indonesia main nanti menuju Piala Dunia putaran ketiga, saya yakin seluruh Indonesia akan menonton pertandingan itu, walaupun mungkin tidak sesuai dengan harapan. Ya, kita berdoa mudah-mudahan Indonesia masuk Piala Dunia, ya, amin, tolong diaminkan itu. Jadi hadis tadi menunjukkan dan mengajarkan kepada kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anjuran kepada kita untuk mencintai tanah air kita, mencintai tanah kelahiran kita, mencintai bangsa kita. Allahumma habib ilainal madinah kahubbina Makkah au asyad, kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imamul Bukhari. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang ada sebagian teman-teman itu terlalu berlebihan menganggap syirik lagu Padamu Negeri, karena lagu Padamu Negeri itu kan bunyinya
padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami mengabdi, padamu negeri jiwa raga kami. Mereka katakan ini lagu-lagu syirik, terlalu ekstrim, karena ada kata-kata padamu negeri kami mengabdi. Mereka mengatakan apa? Kita harus mengabdi hanya kepada Allah. Betul, kita ruku sujud itu hanya kepada Allah. Tapi entah itu ASN kah, yang bukan ASN kah, kita semua bekerja, mengabdi, berjuang untuk kemajuan negeri itu. Itulah makna dari kata padamu negeri kami mengabdi, padamu negeri kami berjanji, padamu negeri jiwa raga kami. Andai kata ada penjajah yang mau mencoba merebut kembali kemerdekaan Indonesia, kita siap untuk mempersembahkan jiwa dan raga kita dan seluruh apa yang kita miliki. Jangan diartikan ini lagu katanya lagu syirik, ya. Ini mohon maaf, terlalu lebay. Perhatikan jamaah yang dirahmati Allah. Hadis kedua, hadisnya juga terdapat dalam Sahihul Bukhari. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin. Jadi Rasulullah SAW itu kalau beliau datang dari sebuah perjalanan, sebelum beliau sampai Madinah, fanazara ila judranil Madinah. Jadi beliau kemudian melihat dinding-dinding, tembok-tembok Madinah dari kejauhan. Idza kana ala dabbatin, kalau beliau menaiki sebuah kendaraan, onta misalnya atau kuda, harrakaha, beliau tepes kudanya atau ontanya, min hubbiha, saking cintanya Nabi untuk segera sampai di kota Madinah. Ya, hadis sahih terdapat dalam Sahihul Bukhari. Nah, hadis-hadis ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu memberikan isyarat kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang cinta kepada tanah airnya, cinta kepada negerinya, cinta kepada bangsanya, cinta kepada tumpah darahnya, cinta kepada apa saja yang dimiliki oleh negeri yang merupakan tempat tinggalnya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita syukuri nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan luar biasa, para founding father negara kita di alenia pembukaan negara Republik Indonesia menyebutkan kata Allah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan mengatakan, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur, dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Ini kalau bukan orang beriman gak ada kata-kata atas berkat rahmat Allah itu, jamaah yang dirahmati Allah. Artinya kita yakin betul ada intervensi Allah sebagai Tuhan kita dalam kemerdekaan negara Republik Indonesia. Karena kalau Allah tidak menurunkan pertolongannya, tidak mungkin Indonesia ini merdeka menghadapi Belanda dengan segala macam bentuk meriam yang dimilikinya. Sementara kita Indonesia punya satu meriam, hanyalah meriam Belina. Tapi alhamdulillah kita bisa merdeka walaupun kita punya satu meriam saja. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sambut hari kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengibarkan sangsaka merah putih, bendera merah putih di rumah-rumah kita di seluruh wilayah Indonesia, untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.